Perkenalkan, nama saya Aulianika Mukasyafa dengan nomor NIM 208140008 dari kelas 2A PIPS Institut Pendidikan Indonesia. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi UTS mata kuliah Multimedia Pembelajaran IPS yang diampu oleh dosen Bapak Yopi Nugraha MO. Media pembelajaran adalah salah satu hal yang penting sebagai media penunjang antara siswa dan guru. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu media pembelajaran interaktif yang berbasis IT, yaitu Articulate Storyline. Articulate Storyline merupakan multimedia software atau aplikasi yang digunakan untuk membuat aplikasi atau multimedia pembelajaran interaktif yang berupa konten gambar, grafik, teks, video, audio, animasi, dan simulasi. Keunggulan dari Articulate Storyline ini ada beberapa hal. Yang pertama, mudah digunakan karena fisik sama seperti Microsoft PowerPoint. Yang kedua, memiliki fitur yang canggih dan efisien. Yang ketiga, mendukung membuat pembelajaran interaktif seperti game, kuis, video, dan animasi. Dan yang keempat, hasil publikasinya dapat disimpan di CD, web, smartphone, atau berupa LMS. Nah, dari aplikasi Storyline ini selain memiliki keunggulan, pasti memiliki kelemahannya. Nah, kelemahan yang pertama yaitu membutuhkan perangkat komputer atau laptop dengan spesifik yang memadai. Karena editingnya berbasis grafis, seringkali laptopnya yang tidak mendukung tidak dapat mendownload atau menginstal aplikasi ini. Yang kedua, membutuhkan kemauan di bidang IT. Dan ketiga, proses editing yang relatif lama. Nah, di sini saya akan membuat tutorial membuat media pembelajaran dari Articulate Storyline. Nah, sebelumnya mohon maaf karena ada beberapa tab-tab yang tidak muncul, mungkin karena akibat dari recordingnya. Di sini saya mohon maaf karena saya juga ingin mengulangnya lagi karena waktu dan jarak tidak memungkinkan. Kebetulan saya membuat aplikasi tersebut di laptop teman saya yang memiliki jarak rumahnya jauh. Nah, tapi selain itu saya juga menjelaskan step by stepnya, meskipun tidak ada tabnya tidak muncul, tapi saya jelaskan. Yuk disimak videonya. Pertama-tama kita mendownload aplikasi Storyline-nya terlebih dahulu. Karena saya sudah menginstal, saya akan langsung membuka aplikasi Storyline-nya. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Storyline. Karena di sini kita akan membuat project awal, maka di sini kita akan mengklik New Project. Nah, setelah itu di sini akan ada tampilan. Di bagian atas terdapat menu bar yang berisikan toolbar yang berfungsi untuk mempermudah pekerjaan kita. Di bawahnya terdapat Story View, yaitu satu kesatuan skin, dan di dalam skin itu terdapat beberapa slide. Di bagian samping terdapat trigger, yaitu yang berfungsi untuk memperlinkkan slide satu ke slide lainnya. Untuk mempermudah, saya akan memberikan nama judul di setiap slide-nya. Yang pertama yaitu halaman utama, yang kedua materi, dan yang ketiga yaitu diberikan nama kesimpulan. Setelah selesai, lalu saya akan mengedit, mempekerjakan yang halaman utama. Ya, saya akan menambah satu slide di halaman utama. Nah, setelah itu saya akan memulai mempekerjakan yang pertama. Di sini saya akan memberi nama dulu, yaitu yang halaman utama yang pertama itu opening. Nah, sama seperti PowerPoint, aplikasi ini dapat menambahkan gambar atau teks untuk menambahkan materi. Nah, di sini saya akan menghias terlebih dahulu halaman utama yang pertama. Nah, setelah itu saya akan menambahkan tombol button di bagian sini. Nah, saya akan langsung mengetik tombol button ini, yaitu start, dan bisa
menambahkan icon. Di aplikasi Storyline ini kita dapat menambahkan animasi dengan cara mengklik bagian atas ada karakter. Di sana kita dapat memilih animasi yang bisa kita tambahkan. Setelah itu kita akan menghiperlinkkan tombol button yang tadi dengan cara klik trigger, pilih jump to slide. Nah, jump to slide itu kita pilih ke bagian slide menu, lalu klik ketika user mengklik. Nah, setelah beres kita lanjut ke slide yang kedua. Kita akan menamainya dengan nama menu. Nah, kita telah selesai mendesain halaman utama yang set yang pertama. Kita akan lanjut mendesain halaman utama yang set yang kedua. Nah, slide yang kedua ini saya beri nama menu. Nah, selanjutnya sama seperti slide sebelumnya, di sini saya akan menghias dulu slide-nya. Nah, setelah itu saya akan menambahkan tombol button. Untuk tombol button yang berwarna hijau, saya beri nama materi, dan yang biru saya beri nama exit. Nah, setelah diberi nama, saya akan memperhatikan lagi dengan cara klik trigger, terus klik jump to screen, next screen, yaitu ke slide materi. Klik ketika user mengklik. Nah, setelah itu klik OK. Untuk tombol exit, klik trigger, pilih jump to slide, next slide, ke tombol opening. Nah, klik ketika user mengklik. Nah, setelah itu lalu klik OK. Maka akan berpindah ketika kita mengklik. Setelah selesai pada halaman utama, lalu klik Story View, kembali lagi ke Story View dan ke slide materi. Di sini saya akan menambahkan 4 slide untuk materi. Setelah menambahkan 4 slide, kembali lagi ke halaman yang tadi. Nah, di sini saya akan memberikan nama kepada masing-masing slide-nya. Selanjutnya, saya akan menghias kembali untuk slide submenu. Di sini saya menambahkan 4 tombol button. Yang pertama ada tombol pengertian. Nah, di sini saya menghiperlinkkan lagi dengan cara klik trigger, klik jump to slide, terus klik next slide, yaitu ke tombol pengertian, klik ketika user mengklik. Nah, setelah itu OK. Nah, begitupun tombol-tombol berikutnya. Next to slide, yaitu ketika sesuai dengan nama-nama tombol tersebut. Di sini saya menambahkan tombol button untuk tombol home, yaitu dengan cara trigger, jump to screen, next screen, ke slide menu, klik ketika user mengklik, lalu klik OK. Di sini juga saya menambahkan animasi. Setelah selesai menghias dan menambahkan icon-icon di set submenu, selanjutnya saya akan menghias dan menambahkan materi di slide pengertian sosiologi. Setelah menambahkan materi, saya akan menambahkan lagi tombol button untuk tombol kembali. Dengan cara yang sama, di sini saya akan men-triggerkannya lagi dengan cara klik trigger, terus jump to slide, next slide, yaitu ke submenu. Lalu klik ketika user mengklik dan klik OK. Selain itu, saya juga menambahkan
animasi untuk mempercantik slide. Setelah beres dari slide pengertian sosiologi, kita lanjut ke slide ciri-ciri dari sosiologi. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, saya akan menghias terlebih dahulu slide-nya. Setelah selesai menghias slide materi, di sini saya akan menambahkan lagi tombol button untuk tombol kembali kepada submenu. Caranya masih sama seperti yang tadi, yaitu klik trigger, jump to slide, next slide, yaitu ke slide submenu. Klik ketika user mengklik, lalu klik OK. Setelah selesai menghias dan menambahkan materi di slide ciri-ciri, selanjutnya kita akan menghias dan menambahkan materi di slide teori-teori sosiologi. Setelah selesai menghias, sama seperti slide-slide sebelumnya, saya menambahkan tombol button, yaitu tombol untuk kembali ke submenu dengan cara yang sama, yaitu dengan klik trigger, jump to slide, next slide, ke submenu, lalu klik ketika user mengklik, dan klik OK. Di sini juga saya menambahkan animasi. Setelah selesai, kita klik lagi Store Review, lalu kita klik slide kesimpulan. Di sini saya akan menambahkan tombol button untuk kembali lagi kepada submenu. Setelah selesai, kita klik Store Review. Nah, setelah itu kita bisa melihat hasil dari apa yang sudah kita buat. Di sini kita dapat menyimpannya dengan cara kita klik tombol Publish, lalu di sana ada cara kita untuk menyimpannya. Kita pilih CD, lalu ubah titelnya menjadi nama kita. Setelah itu, klik Publish, tunggu beberapa menit, ketik View Project. Setelah itu kita pilih folder apa yang harus kita simpan, yaitu kita memilih folder yang berbentuk zip. Nah, setelah itu kita pilih akan disimpan di mana. Sebelumnya saya mohon maaf karena ternyata folder atau layar-layar tambahan untuk menyimpannya tidak muncul ke dalam layar atau tidak terrecord. Saya juga tidak tahu kenapa. Sekali lagi mohon maaf, tetapi saya mencoba untuk menjelaskannya. Semoga dimengerti.